Saya sangat bahagia banyak yang teriak. Bahagia. Diinjak kakinya dong. Enggak. Kenapa? Bahagia saya. Kenapa? Peduli berarti. Iya sih. Senang itu saya, itu yang saya tunggu. Dia kan kaget isinya begitu. Peduli dong. Kalau nggak dikoprak-koprak ya peduli nanti. Dilihat di situ doang. Isinya Kan jadi peduli semua. Oke. Kan dari, lu ingat ya zaman dulu kita ngobrol. Rumah besar kita adalah kapal besar. Iya. Semua adalah penghuni di situ. Ada kamar-kamar. Ada kamar-kamar. Ada aturan main kemudi, masing-masing. ada aturan main. Kalau masuk ke ruangan ini bagaimana aturannya? Kalau kita bukan bagian mesin, jangan main-main masuk ke bawah mesin. Tapi kan ada aturan yang meliputi keseluruhan. Ada aturan totalnya, ya. Grand normanya ini anggaran dasar, perjanjian statuta. Pertama itu kan ya hal yang kita perjuangkan dan kita pertahankan itu pelaksanaan atau implementasi pasal 82. Satu-satunya ya pada dalam bentuk perkumpulan badan hukum. Ya. Nah, kita bicara perkumpulan badan hukum tadi itu wujudnya dalam bentuk anggaran dasar. Ya. Yang besarnya. Okay. Anggaran dasar, implementasinya anggaran rumah tangga. Per kamar-kamar tadi. Ya, anggaran rumah tangga itu nanti ada di sini kamar, apa? Kamar KDK, ada kamar pemilihan, ada kamar verifikasi, kamar pengda, kamar penggil. Oke, lanjut. Aturan main di situ kan. Semua ada di situ. Jadi artinya ini nanti semua implementasinya di dalam anggaran rumah tangga. Dalam rumah besar kita ini, itu aturan mainnya kan sama, sudah diatur, tetapkan bahwasanya kalau bicara anggaran dasar, maka itu semua menjadi hak anggota yang untuk menentukan hak anggota. Karena kekuasaan tertinggi ada di anggota. Ada di anggota. Karena yang punya suara itu adalah anggota, yang dia diberikan kewenangan dalam hal ini sebagai anggota biasa. Berarti anggota luar biasa juga. Aturan ini untuk kepentingan anggota. Anggota. Jadi anggaran dasar itu kepentingan siapa? Anggota. Bukan kepentingan pengurus, bukan. Pengurus bagian dari kamar-kamar tadi. Tapi ini semua adalah kepentingan anggota. Makanya saya tadi bahagia begitu ada anggota yang teriak. Iya, kaki diinjek. Ada keinjek. Lu, masa kayak begini sih kayak gitu. Ya. Bahagia saya peduli. Nah, kemudian dari anggaran besar ini bagaimana menurunkan ke bawah ke kamar-kamar itu aturannya? Apakah tetap harus mementingkan anggota atau justru lebih kepada ke pengurus? Jadi kita akan bicara asas hukum, ya. Secara sederhana aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Terbentuknya anggaran rumah tangga adalah implementasi dari anggaran dasar. Nah, implementasi ini bicara mengenai hal-hal teknis. Nah, tetapi kalau kita bicara statuta kita, anggaran dasar itu ditetapkan oleh anggota berdasarkan kongres atau kongres luar biasa. Ya. Nah, setelah disahkan oleh kongres sama kongres luar biasa, maka ini nanti akan diwujudkan implementasinya dalam bentuk anggaran rumah tangga di RP3YD. Bukan di kongres. Bukan. Nggak boleh. Bukan, kan aturan kita begitu. Statuta yang ada RP3YD inilah atau rapat pengurus pusat yang diperluas untuk menentukan anggaran rumah tangga kita. Anggota juga yang akan membahas. Bukan, RP3YD itu apa? Rapat pengurus pusat yang diperluas. Berarti kan melibatkan anggota enggak? Pengurus. Jadi anggaran rumah tangga itu menjadi kewenangan pengurus untuk membentuk sesuai dengan rancangan yang akan disepakati, dan itu adalah merupakan implementasi dari anggaran dasar. Tapi kan tadi kan sepakat tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Itu asas. Tidak boleh isi dari anggaran rumah tangga bertentangan dengan anggaran dasar. Anggaran rumah tangga itu memperjelas hal-hal teknis terkait apa yang dituangkan di anggaran dasar.